Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtar fil qidami maulaya salli wa sallim da abada ala khairil khalqi kullihim amin tadhakuri jiranim bidhi salami majazdadam anjaramim muqlatim bidami maula salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amhabatir rihumintil ikadhimatin wa'au madhal barku fi dhalma imin idhami maula ya salli wa sallim da abada ala habibika khairil khalqi kullihim fama li'ainayka in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi maula ya salli wa sallim da abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa tahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wattub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wattaqabbal minna innaka antas samiul alim 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adha alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu as-saminata asyara. Utawi kaidah kang kaping 18 iku layun sabu lisakitin qaulun. Ora kena den bangsaaken lisakitin maring wong kang meneng apa qaulun ucapan. Orang yang diam tidak dianggap mengucapkan sesuatu, atau orang yang diam tidak boleh dianggap mengatakan sesuatu. Ilam hudita annahu la yunsabu lisakitin qaulun kama qad a'rabu wa hadhil ibaratul madhkurah anil imami syafi'i ma'thurah wa rubbama stusniya min hadis suwar minha sukutul bikri idnun mu'tabar kada sukutul mudda'a alaihi an yaminihi undatakulan haitsu an. Iklam becik warwasira hudita mugi-mugi den paringi pitutuh sira, mugi-mugi dipun paringi pitutuh sira, annahu sak temene kelakuan iku layun sabu ora kena dibangsaaken lisakitin keduwe wong kang meneng apa kaulun ucapan. Kama kaya keterangan qad a'rabu kang mertelaaken sapa ulama. Wa hadhil ibaratu utawi iki ungkapan kaedah layun sabu lisakitin qaulun al madhkuratu kang den tutur anil imami asy-Syafi'i saking Imam Asy-Syafi'i iku maksuratun den ceritaaken. Artinya redaksi ini diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Waruba mastusniyalan ing dalem nalikane den jabaaken utawa terkadang den jabaaken
min hadi saking iki kaedah apa suwarun pira-pira conto. Minha iku setengah saking suwar sukutul bikri utawi menenge wadon kang isih prawan utawi menenge wadon kang isih apa prawan. Min iku idnun idin mu'tabarun ten wilang-wilang apa idnun kada iku kaya mengkene sukutul bikri. Sukutul mudda'a alaihi utawi menenge wong kang den tuduh. Menenge wong kang den tuduh. An yaminihi tinggal saking sumpahe mudda'a alaih. Tinggal saking sumpahe mudda'a alaihi. Iku oddaten wilang-wilang apa sukutul mudda'a alaihi. Nakulan ing nukulan ing bangkang haitsuan ing dalem sekirane pertelo apa sukut wa ba'du ahli dimmatin wa ba'di tawa ba'du. Lan sebagiane kafir dimmah. Kafir dimmahku maksudnya kafir dimmi. Kafir yang memiliki perjanjian perdamaian dengan orang Islam. Haitsu naqadha ing dalem nalikane ngrusak sapa ba'du fa ahdu manutawi janjine wong. Yaskutu kang meneng sapa man. Aidon halih malih kaya dene ba'du ahli dimmah intaqadha rusak apa ahdu. Intaqadha rusak apa ahdu. Walau ra'a lamun ningali mamluka sapa wong utawa sayyid mamlukahu ing budak kang den miliki sayyid yudlifu kang ngrusak sapa mamlukah ngrusak ma ing perkara li ghairihi kang tetep keduwe liyane sayyid yadmanu mongko nempuhi sapa sayyid bisumti sebab meneng ifhama pahamo sira. Wa haitsuma yaskutu mukhrimun ala halqi halalin fafidahu uskulah. Wa haitsuma yaskutu ing dalem sekirane meneng sapa muhrimun wong kang ihram ala halki halalin ing atase nyukure wong kang ora ihram ing atase nyukure ada orang yang sedang tidak ihram memotong rambut orang yang sedang ihram sementara orang yang ihram itu diam fa fidahu mongko utawi fidyae muhrim
utawi fidyae muhrim iku uskula nukila sira, uskula nukila sira. Wa haitsu ba'a ing dalem sekirane adol sapa wong balighon ing budak kang wis balik. Wa qad zakata teman-teman meneng sapa balik ane atirafin saking ngaku soha mongko sah apa bek fima ing dalem perkara qad sabata kang tetep apa mah. Walau qara'a lamun maca, walau qara bi hadrati syaikhi wa qad sakata fa wa mithla nutkihi yu'ad. Lamun maca sapa murid, sapa muta'alim, sapa tilmidun, sapa talibun, oleh maca bi hadrati syaikhi ing dalem sandinge guru. Wa qad zakata lan temen-temen meneng sapa syekh. Bahwa mongko utawi sukut iku mislu nutqihi madani ucapane syekh, madani ucapane syekh yu'adu den wilang-wilang. Qultu wa fiha baduhum qad sannafa musannafan fihi ajada wa wafa. Qultu ngucap sapa ingsun wa baduhum li ghairi hadza fadzakar aidan walakin laisa yakhlu an-nadhar. Wa ba'duhum lan sebagiane ulama li ghairi hadza kedue iki liyane iki kaidah fadzakar utawa apa iki mazkur fadzakar nuli nutur sapa ba'duhum aidan halih malih. Walakin laisa tetapi ora ana iku yakhlu ora ana apa hadza iku yakhlu sepi apa an nadharin saking perbandingan, saking angen-angen pertimbangan. Kultu ngucap sapa ingsun wa fiha iku tetep ing dalem kaidah ba'duhum utawi sebagiane ulama qad iku qad sannafa temen-temen ngarang sapa ba'du musannafan ing kitab kang den karang fihi ing dalem musannaf ajadam bagusaken sapa ba'du wa wafa lan nyempurnaaken sapa ba'du, nyempurnaaken sapa ba'du. Ini kaidah ini cakupannya luas sehingga ada beberapa contoh yang memang dikecualikan dari keuniversalan dari kaidah ini. Nah, terkadang memang posisi diam di sesuatu itu ada kalanya yang hanya dengan bersikap diam dianggap lebih efektif daripada yang mengatakan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Ini tentu tidak berlaku semua orang. Misalnya kalau mengambil contoh, ada orang yang memiliki kewibawaan yang sangat tinggi. Itu hanya dengan diam saja semua sudah takut.
belum ngomong loh. Kalau ngomong semuanya akan lari. Ini tentu tidak semua orang begitu. Tapi dalam aspek muamalah ya, aspek sisi muamalah itu ada memang yang harus diucapkan, tidak boleh tidak. Untuk melihat daripada ketegasan dan kejelasan yang sedang dilaksanakan. Misalnya jual beli. Ijab qabul itu tidak boleh hanya diam. Dengan diam tidak dianggap cukup, tetapi harus mengatakan. Nah, dengan mengatakan, entah itu ijabnya atau qabulnya. Atau sesuatu yang memiliki kedudukan sebagaimana ucapan. Misalnya orang bisu itu kan betul-betul tidak bisa mengatakan sesuatu. Yang mewakili atau yang menduduki ucapannya adalah isyarahnya. Itu begitu, dan lain sebagainya. Nah, klasifikasi sikap diam itu juga dibagi oleh ulama. Jadi diam sama sekali yang pertama sama sekali tidak dapat diposisikan layaknya ungkapan atau reaksi. Yang dikatakan kaidah ini tadi la yunsabu lisakitin qaulun. Terutama pada bidang-bidang muamalah tadi. Jadi kalau muamalah diam-diam itu juga dianggap. Kalau diam ya tidak dianggap mengatakan. Yang kedua, klasifikasi yang kedua, sikap diam yang dengan sendirinya diposisikan layaknya penjelasan, ucapan atau tindakan. Jadi yang kedua itu klasifikasinya adalah dia tidak mengatakan apapun, tetapi dianggap seakan-akan mengatakan sesuatu. Nah, dalam arti ketidakadaan reaksi atau komentar seseorang terhadap sesuatu sudah cukup untuk menunjukkan sikap setujunya terhadap sesuatu itu. Nah, dalam pembahasan kaidah ini, bentuk yang kedua ini oleh mayoritas ulama dikategorikan sebagai bentuk pengecualian. Jadi yang pertama ini nanti contohnya yang masuk kategori pertama, yakni kalau diam tidak dianggap bereaksi atau tidak dianggap berbicara. Lah, yang kedua, pengecualian ini adalah bentuk klasifikasi yang kedua, yaitu hanya dengan diam saja, itu masih tetap dianggap dia bereaksi atau menyetujui atau mengatakan sesuatu. Ini nanti di dalam contoh kitab ini adalah masuk bagian yang dikecualikan. Namun perlu untuk digarisbawahi, bagian yang pertama dari dua elemen kaidah yang saling bertentangan ini, ketentuan bahwa orang yang diam dianggap bereaksi, jadi kan tidak dianggap toh. Tapi yang kedua itu dianggap, ini kan bertentangan, adalah merupakan hukum asal. Jadi diam tidak dianggap berbicara itu hukum asal. Hal ini disebabkan karena banyaknya jenis-jenis transaksi atau muamalah yang erat kaitannya dengan kalimat yang harus secara jelas menunjukkan makna yang dikehendaki oleh pelakunya. Tadi belum kita baca dalam kitab Minhajul Abidin itu ada khobariyatan lafdon wa insaiyatan maknan, du'aiyatan lafdon wa du'aiyatan maknan. Oh, belajar nahwu neh lah ini. Ya enggak, ini artinya saya sekedar contoh. Jadi posisi klasifikasi yang pertama, diam ya dianggap diam, artinya tidak dianggap bicara. Klasifikasi yang kedua, dia diam saja itu sudah dianggap mensetujui. Nah, klasifikasi ada versinya Imam Az-Zarkashi.
Imam Az-Zarkashi itu mengklasifikasikan tidak hanya dua itu. Beliau mengklasifikasikan jenis diam itu ada menjadi empat. Nah, empat bagian. Yang pertama, sikap diam yang diposisikan layaknya ucapan sebagaimana diamnya seorang perempuan. Ono wanita yang masih perawan, masih virgin, gadis, misalnya dia ditawari untuk menikah dengan si Fulan bin Fulan bin Fulan. Sementara perawan ini atau gadis ini diam saja. Maka menurut Imam Az-Zarkashi dan sebagian ulama yang lain, ini beliau mengatakan diamnya seorang perawan atau virgin itu dianggap berkata atau dianggap bereaksi atau menyetujui tawaran yang ditawarkan oleh walinya. Hal yang sama juga berlaku sikap diam yang ditunjukkan oleh seseorang yang posisinya adalah sebagai terdakwa atau tertuduh. Kamu dituduh wong nyolong, kamu dituduh maling. Ketika ada tuduhan maling terhadap dirimu itu, kamu diam saja. Padahal kamu bisa untuk mengingkari atau membantah tuduhan itu dengan sumpah misalnya. Orang yang terdakwa itu kan dia diperbolehkan atau punya hak sumpah untuk menangkal tuduhan yang disampaikan kepadanya. Sementara mudda'i atau orang yang menuduh itu punya hak mengajukan saksi. Atau dengan kata lain punya kewajiban mendatangkan saksi. Sedangkan yang dituduh punya hak untuk mengatakan sumpah, mengingkari. Nah, kamu bisa melakukan itu, bersikap begitu, tapi kamu justru diam saja. Maka posisi diammu itu dianggap setuju atau dianggap mengiyakan apa yang menjadi tuduhan. Ini klasifikasi yang pertama ya. Atau dalam permasalahan budak, sajane wis gak menarik budak gak ono, tapi ini contohnya ada dalam bed. Dalam permasalahan hamba sahaya atau budak, sayyidnya atau juragannya itu tahu, melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa budaknya merusak barang orang lain, sementara dia diam saja. Maka nanti setelah barang itu rusak dan pemiliknya menuntut ganti rugi, yang wajib membayar ganti rugi bukan budak, melainkan sayyidnya. Ada lagi contoh, diamnya seorang guru, andai kata muridnya membaca di sampingnya dan gurunya diam, maka diamnya guru itu dianggap sebagai pembenaran. Makanya sampean bola-balik tak elingno, subhanaka Allahumma, wis kosopo aku gak nguruk ngono. Lek aku gak ngomong nyalahno awakmu, iku aku padha mbek setuju karo sampean. Aku gak meneng, aku ngomong. Aku gak ngono lek maca, dene awakmu tetep ngono karepmu. Meneh kok ning nggone swarga no, ana awakmu mbak ngomongnya kok ngene, aku gak nguruki arek iku kok. Ya mbuh iku gurune sapa sing muni ngono. Sing jelas aku gak nguruk ngono. Dan ket awal sekarang saya sudah ngomong. Kalau saya diam saja atas apa yang kamu baca itu, maka itu artinya saya setuju dengan bacaanmu meskipun keliru. Paham tak Kak? Makanya aku ngomong, kok cerewet men Pak sampean iki nyalahnya. Lho aku mbok anggap gurumu lah, aku lek sampean maca keliru aku ya mesti ngomong. Dene kok tak benerno tetep ngeyel. Aku wis ora tanggung jawab. Ana bariun minka, saya tidak tanggung jawab atas dirimu. Nah, ini menurut Imam Zarkashi, diammu itu justru dianggap bereaksi. Lalu kemudian yang kedua, diam yang ditempatkan
sebagaimana ucapan atau reaksi menurut pendapat yang ashah. Seorang yang sedang ihram, ini saya baca terjemahnya dulu, nanti tak terjemah dulu, kemudian tak mana nih. Kamu sedang melakukan ihram. Di antara larangan-larangan ihram itu adalah memotong rambut atau memotong kuku. Nah, ada orang yang usil, yang sedang tidak ihram usil, bawa gunting rambutmu. Terus kamu malah, wis beneran mas, aku arepe golek tukang cukur wangel, saiki ketemu sampean cukuren. Dicukur tenan. Kamu tidak mengatakan atau diam saja, itu sama. Dianggap menyetujui atas perbuatan orang yang tidak sedang ihram itu. Maka yang berkewajiban membayar fidyahnya atas pemotongan rambut itu bukan orang yang memotong rambut, tetapi yang ihram. Lalu kemudian yang ketiga, sikap diam secara mutlak tidak dihukumi layaknya ungkapan. Ini tadi yang kedua itu, fidyahnya dibayar oleh orang yang ihram itu menurut pendapat ashah. Berarti lawannya mengatakan yang wajib membayar fidyah bukan muhrim, tapi orang yang mencukur itu. Yang ketiga, klasifikasi menurut Imam Az-Zarkashi itu sikap diam yang secara mutlak tidak dihukumi layaknya cakupan kaidah ini. Artinya tidak dianggap apa mau? Tidak dianggap apa? Sikap diam yang secara mutlak tidak dihukumi layaknya ungkapan. Konteks ini yang berkaitan secara langsung dengan cakupan kaidah ini. Contohnya apa? Sikap diamnya yang ditunjukkan pemilik harta ketika harta bendanya dirusak oleh orang lain. Sikap diam pemilik harta benda yang dirusak ini tidak dapat diklaim sebagai bentuk persetujuan. Jadi ada diam yang tidak dianggap bereaksi. Tadi kan banyak yang dianggap reaksi, gadis ditawani nikah atau pemilik budak yang diam saja atau muhrim. Sekarang ada diam yang tidak dihukumi bereaksi. Apa? Misalnya kamu bersikap diam ketika ada orang yang merusak harta benda kamu, maka sikap diam yang kamu tampilkan itu tidak berarti kamu menyetujui atas perusakan harta benda itu oleh orang lain. Artinya apa? Ketika kamu tidak dianggap setuju, maka berarti orang yang merusak harta bendamu itu bisa kamu tuntut untuk mengganti rugi. Lapo sampean ngerusak borongku? Lah sampean meneng ae kok. Lha apa aku lek meneng terus setuju ngono? Kan as-suku alisakitin layun sabu qaulun, layun sabu lisakitin. Oh, iku keliru. Menurut Imam Az-Zarkashi penerapan itu tidak begitu. Jadi ini adalah diam yang tidak dianggap berbicara. Kalau tadi yang di atas diamnya dianggap berbicara sekaligus menyetujui. Nah, untuk menyimpulkan tadi ada dua klasifikasi. Yang pertama, terus Imam Az-Zarkashi membagi menjadi 4. Untuk menyikapi penjelasan yang ada di atas itu bisa disimpulkan bahwa selain pada karakteristik khusus para nabi, sikap diam yang mutlak tanpa ada qarinah yang mengantarkan pada maksud yang ditunjukkan diperlukan layaknya tidak ada ucapan atau reaksi. Berdasarkan kesimpulan sementara ini, maka segala, aku ngomong premis kok gak paham. Kesimpulan sementara ini kan urung mari ngaji nih. Kok wis disimpulno? Sementara maksudnya. Maka segala bentuk konsekuensi hukum yang ditimbulkan pun mengacu pada ketidakadaan ucapan atau tindakan. Artinya diam ya dianggap diam. Itu merupakan apa tadi? Hukum asal daripada kaidah layun sabuli sakitin qaulu.
Wa min furu'iha iku setengah saking pira-pira contone kaidah. Lausa kata lamun meneng sapa sayyid. Lamun meneng sapa sayyid an wati amatihi saking wati budak wadone sayyid. Budak wanitanya disetubui orang, sementara pemiliknya diam. Iku layas kutu mongko ora gugur apa al-mahru mahar qat'an kelawan pasti. Ini seperti yang dirusak harta bendanya tadi. Jadi bukan berarti diamnya sayyid atas persetubuhan yang dilakukan orang lain atas amatnya itu berarti persetujuan, tidak. Artinya dia masih tetap bisa menuntut mahar atas orang lain itu. Lausa kata lamun meneng sapa wong meneng an itlafi syai'in saking rusak suwiji-wiji min malihi saking bondone wong mal kudrati sartane kuwasa alat dafi ing atase nolak lam yaskut mongko ora gugur apa domanuhu nempuise. Kamu bisa saja melindungi harta bendamu yang dirusak orang, tapi kamu tidak lakukan itu. Sikapmu itu tidak menggugurkan ganti rugi yang harus ditanggung oleh perusaknya. Lausa kata lamuna meneng sapa sayyibu rondo anil istidani saking den jaluki izin fin nikahi ing dalem nikah. Lam yuqam mongko ora kena den panggonaken apa sukut maqamal idzni ing panggonane izin qat'an kelawan pasti. Kalau ada janda yang ditawari nikah dan kemudian diam saja, maka diamnya janda itu tidak dapat ditempatkan atau diposisikan sebagaimana ucapan atau izinnya. Lau alima lamun weruh sapa albai wong kang adol biwat ilmustari kelawan watine wong kang tuku aljariyata ing wadon nom, maksude amat jing cik nom fi miqdari muddatil khiyari ing dalem kira-kirane mangsane khiyar. La yakunu mongko ora ana apa ilmu ana iku ijazatan nerusaken bek filosofi ing dalem qaul asah. Maka andai kata kamu menjadi sayyid kemudian menjual budak wanitamu kepada orang. Lah selama masa khiyar, kalau ini khiyar syarat 3 hari, itu dikumpuli ambek wong sing tuku. Yang membeli itu melakukan hubungan dengan budak amat kamu itu. Terus kamu diam saja. Itu tidak juga dianggap tidak boleh dianggap sebagai ijazah atau melanjutkan transaksi jual beli menurut qaul asah. Jadi ini adalah hukum apa? Hukum asalnya. Jadi kalau diam ya berarti diam. Wa kharajalan kejaba, kecuali tadi apa? Ada indikator-indikator atau qarinah-qarinah yang cukup untuk menunjukkan bahwa diam itu sebenarnya tidak diam. Itu pengecualian. Anadi apa suwarun pira-pira contoh. Albikaru utawi perawan. Iku suku tuha utawi menenge bikar. Bikru atau bikar. Ya sak senengmu lah mocone. Albikru, albikaru. Apa maneh? Fin nikahi ing dalem nikah. Iku idznun dadi izin lil abi kedue bapak. Wal jadilan bah qat'an kelawan pasti.
walisairil asabati lan keduwe sekari-karine asabah, wal hakimi lan hakim fil asahi dalam kaul asah. Sukutul mudda'a alaihi utawi menenge wong kang den dakwa. Sukutul mudda'a alaihi utawi menenge wong kang den dakwa itu dituduh. Meneng anil jawabi tinggal saking jawab. Ba'da ordil yamini ing dalem sause ditawani sumpah. Ketika sudah dipersilahkan, apakah kamu mau membela diri dengan bersumpah? Tetap diam saja. Yajiku yaj'alu ndadekaken apa sukut hu ing mudda'a alaihi. Dakal mungkiri kaya wong kang ngingkari. Annakili kang bangkang. Annakili kang bangkang. Watardul yamini waturadulan den balekaken apa al yaminu sumpah alal mudda'i ing atase wong kang dakwa. Maka kalau dia sudah ditawari sumpah dan tidak mau sumpah diam saja, maka sumpah dikembalikan kepada mudda'i. Laura lamun ningali sapa asayyidu Gusti ningali abdahu ing budake sayyid yatlifu hale ngrusak sapa abet ngrusak malan ing bondo li ghairihi ma keduwe liyane sayyid wasakata lan meneng sapa sayyid anhu saking abet domina mongko nempuhi sapa sayyid ing mal mongko nempuhi sapa sayyid ing mal. Launa koso lamuno ngerusak janji, ngerusak kesepakatan, ngerusak perdamaian sapa ba'du ahli dimmati sebagiane kafir dimmi. Lam yungkar mongko ora kena lam yungkir walam yungkir lan orang ngingkari sapa albaki sekari-karine ahlu dimmah. Ada satu orang dari kafir dimmi itu yang merusak perjanjian perdamaian, sementara yang lain diam saja. Orang-orang kafir dimmi yang lain diam saja, maka diam mereka itu wala biqaulin kelawan ucapan wala fi'lin lan perbuatan bal sakatu balik meneng sapa albakun intaqada mongko rusak apa akadu dimati akad perdamaian fihim ing dalem bakun aidan halih malih kaya dene ba'du ahli dimmah. Kalau satu saja dari mereka merusak perjanjian dan mereka diam saja, baik sisi ucapan maupun tindakan, maka sama halnya mereka dianggap merusak perjanjian seperti yang dilakukan sebagian mereka. Makanya ini kalau di luar Jawa loh, satu kampung dengan kampung lain kalau ada perjanjian, satu di antara mereka merusak, maka rusaklah nanti seluruh desa itu. Kalau di Jawa ini kan memang sudah banyak aparat, banyak ansor, banyak yang Satpol PP yang mendamaikan kampung dengan kampung. Kalau di sana adat-adat itu memiliki perjanjian dengan kelompok adat yang lain. Kalau salah satu di antara mereka melanggar aturan itu, maka habislah seluruh penduduk desa itu. Ya benar ini. Idza sakata ing dalem nalikane meneng sapa al-muhrimu wong kang ihram waqad halaqat temen-temen nyukur ing muhrim sapa al-halalu wong kang ora ihram ma'al kudrati sartane kuwasa alaman ihi ngatasé nyegah halal. Ada orang tadi yang ihram dicukur orang yang tidak ihram diam saja padahal mampu mencegahnya.
Lazimat mongko wajib hu ing muhrim apa al-fidyatu bayar fidyah filasohi ing dalem kaul asah filasohi ing dalem kaul asah lauba alamuno adol sapa wong adol al abda ing budak al baligha kang wis balik wahwa utawi abet iku sakitun wong kang meneng soha mongko sah apa albai ube wala yustaratu lan ora disyarataken apa ayya tarifah yen to ngakoni sapa abet bian albai'a kelawan sak temene wong kang adel iku sayyiduhu gustine abet fil asahi ing dalem qaul asah. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Al qiraatu utawi maca ala syaikhi ing atase guru ana arek setoran ngono wahwa utawi syekh iku sakitun wong kang meneng iku yunazalu den panggonaken apa sukut manzilatan nutkihi kelawan panggonane ngucape syekh fil asahi ing dalam kaul asah. Tapi kalau tidak ada korinah loh ya, kalau ada korinah tanda-tanda bahwa gurunya tidak setuju dengan itu meskipun tidak mengatakan, itu tetap dianggap tidak mengatakan atau tidak menyetujui. Dulu saya kalau nyemak membaca kitab itu kalau salah tak tutuk nggawa rotan. Saya membawa rotan kecil segini itu tak tutuk tuk. Pokoknya salah peng bisa nak tuk. Salah mana tuk. Saya tapi diam. Nah, ada tanda yang menunjukkan bahwa diam saya itu tetap tidak setuju dengan pukulan itu. Apalagi kalau saya ngajar anak putri dulu itu. Anak putri kan gak dikerengi ngalem kadang-kadang. Oh, itu saya mesti bawa apa? Jalin segini itu. Lek ora iso salah ping telu, salah pisan tak jarno. Tapi rata hitungi salah. 1 kali saya biarkan, 2 kali, 3 kali langsung saya berdiri. Begini tangannya, tak tutuk, tok, tok, tok. Berarti 3 kali dia salah. Oh, nangis arek wedok tutuki. Ya ora masalah, iku untuk belajar. Iku kemarin kan ada, boleh toh. Nutuk murite iku oleh kalau untuk apa? Pembelajaran. Ngono. Tak ngomongi ngene. Sampean ya rek, umpama tak lem, ora iso tetep tak lem. Sampean seneng. Tapi percuma senengmu tetep gak iso ngomong ning aku I love you. Ora wani ta ngomong ngono. Wis sak seneng-senenge lah sampean seneng mbek aku, ora wani ngomong I love you. Sewali umpama tak tutuki, salah tak tutuk, salah tak dekno ngadeg sikil siji sampai mari pelajaran. Sampeyan lak mau mangkel mbek aku. Percuma mangkelmu mbek aku. Kamu ndak berani, jotosi saya ndak berani. Sapa sing wani jotosi aku rene? Ana sak mangkel-mangkelmu tak tutuki gara-gara salah baca kitab yo gak ana sing wani nunyoni aku. Jadi padha. Tapi efeknya tidak sama. Kalau saya pukuli kamu menjadi pinter. Kalau saya tidak pukuli kamu merasa sudah bisa dan akhirnya tetap goblok. Nah, jadi pilih nanti sampean. Pilih tutuk ya. Nah, sudah ini ada yang perlu saya ulangi lagi terkait kesimpulan sementara tadi. Lah, kaedah ini termasuk kaedah yang cakupan masalahnya bersifat mayoritas. Mayoritas sih ghalib. Yang bukan kuliah. Ini kan kaedah kuliah. Jadi kaedah ini sebenarnya tidak masuk cakupan kuliah, tapi aghlabiyah. Bahasa Indonesianya apa toh? Mayoritas sampai universal. Karena itu terdapat beberapa objek hukum yang dikecualikan dari kaedah ini. Yang berarti sikap diam diposisikan seperti sebuah ucapan atau tindakan. Ketentuan penyerupaan sikap diam dengan ucapan ini diberlakukan
karena beberapa pertimbangan yang melatar belakanginya. Di antaranya disebabkan oleh yang pertama, ini sebabnya ada 4. Yang pertama, sikap diam yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang diyakini terjaga dari kemungkinan berbuat dosa atau berbuat sia-sia. Sopo Pak sing gak tahu buat dosa dan berbuat sia-sia? Nabi, Rasul, atau Nabi dan Rasul. Atau siapa lagi? Malaikat. Itu terbebas dari apa? Ucapan yang sia-sia dan perbuatan dosa. Nabi gak tahu ngerasani. Nah, karenanya ketetapan Nabi yang berupa sikap diam terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para sahabat dulu, biyen digolongkan sebagai keputusan hukum syariat. Karena segala yang dilakukan Nabi dengan sifat maksumnya itu, keterjagaannya itu, dianggap layaknya putusan Al-Quran, nas Al-Quran, atau penjelasan wa ma yantiku anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu kalau mengatakan sesuatu tidak ada kecuali yang diwahyukan. Artinya ucapan Nabi itu sama persis kedudukannya dengan Al-Quran, dengan catatan hadis mutawatir, bukan hadis dhaif, bukan hadis mursal, dan lain sebagainya. Nah, itu tentu sudah didiskusikan di kalangan ulama ahli hadis. Ini maksudnya ucapan Nabi diposisikan sebagaimana nas yang berlaku pada kesepakatan hukum. Hukum secara diam-diam, atau disebut dengan apa kalau bahasa usul fikih? Ijma sukuti, yang dilakukan oleh para ulama ahli usul dalam menyikapi suatu permasalahan. Ijma sukuti itu kan tidak saling ketemu orangnya, tetapi satu ulama dengan ulama lain, satu mengatakan A, yang lain diam, itu termasuk persetujuan ulama. Tentu kalau tidak setuju dia harus apa? Harus ngomong. Jadi kalau setuju tidak harus ngomong, kalau tidak setuju harus. Nah, mana ya? Itu satu pertimbangan atau sebab yang pertama. Lalu kemudian ada sebab yang kedua. Itu dilihat dari karena karakteristik yang dimiliki oleh sebagian orang, di mana diamnya dianggap sepadan dengan memberi ucapan atau berkomentar atau memberi persetujuan. Misalnya tadi dalam contoh lausa kata bikrun, al bikru sukutu hafin nikah idnun lil abi. Jadi memiliki karakteristik, ada hubungan karakteristik. Perawan itu karakternya pemalu. Lek ana perawan gak duwe isin, jangan-jangan wis gak perawan. Iku umume lho, kok ana perawan kok pencilaan. Iku rodok gak patek perawan itu paling. Itu ada karakternya memang begitu. Nah, Nabi itu pernah menyinggung dalam sebuah hadis, al-ayimu ahaku binafsiha min waliyiha, al-bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha. Jadi Nabi itu mengatakan kalau janda itu izin atas dirinya, ya atas janda itu sendiri. Wewenang dan izinnya itu dimintakan kepada janda. Tapi kalau perawan, idnuha sukutuha, justru diamnya itu adalah, Mbak sampean tak rabek nombek Andre, areke gedhe dhuwur, dempal, nyambut gawe sregep, poso ya sregep, tahajud bae sregep. Iya ta gak? Ndak meneng ae. Nah, berarti sesuk-esuk akad nikah. Nah, ngono Andre. Lah kok kapane arek wedok ditakoni kok nangis? Wah, berarti iku rada gila ambek awakmu. Ngeri. Lah wis tuwek ngono lho areke. Ngono. Padahal aku sik umur 21. Musuh 40 lah. Ya apa iki rek?
Nah, akhirnya nangis areke. Nangis iku berarti tanda tidak. Yang ketiga itu sebabnya adalah karena kondisi darurat. Untuk menghindari adanya penipuan misalnya gurur. Diamnya orang Syafi'i itu siapa? Syafi'i itu adalah orang yang melakukan akad syuf'ah atau orang yang menarik paksa apa? Apa jenenge? Yang memiliki hak secara paksa terhadap harta yang dijual oleh seorang rekanan lama, syarik qadim. Syarik qadim pada orang lain yakni syarik hadis, syuf'ah dengan cara mengganti harganya. Nah, kalau ada menghindari penipuan itu dia boleh setelah dia mengetahui ketika ada peluang untuk mendapatkan hak syuf'ah, setelah dia mengetahui terjadinya jual beli yang dilakukan oleh syarik qadim. Dalam hal ini syariat itu memposisikan sikap diamnya sebagai tanda untuk tidak menuntut hak syuf'ah. Kalau diam berarti dianggap tidak menuntut. Kalau dia tidak terima berarti harus ngomong. Ini contoh kondisi darurat karena itu hak menarik paksa. Yang terakhir, yang keempat, itu sebabnya adalah karena kebiasaan yang berlaku di satu tempat atau satu daerah. Yang berlakunya itu secara konstan, sehingga telah menjadi corak budaya di masyarakat. Misalnya apa? Urung misal. Lah karena terkaitannya erat sekali dengan adat istiadat dan budaya, maka banyak sekali masalah yang masuk dalam konteks ini, dan penerapannya pun sangat bervariasi tergantung pada adat kondisi yang berlaku pada masyarakat. Kemarin itu ketika membahas al-adatu muhakamah, bahwa satu budaya atau adat istiadat ada yang bisa dijadikan pondasi hukum. Nah, ini tentu di sini akan menjadi contoh di antara yang sering ditemukan. Misalnya apa? Penyerahan pengantin putri kepada pengantin laki-laki yang sama sekali belum mengenal satu dengan yang lain. Wanita mempelai wanita itu meniscayakan dibenarkannya pengantin pria untuk memadu kasih dengannya. Nah, meskipun penyerahan itu tidak disertai ucapan serah terima secara langsung, tapi lek ning Jombang iku ono kok penyerahan pengantin putri pada laki-laki atau pengantin putra. Saya itu sering dijalui tolong menyerahkan pengantin. Saya bilang iki wis kenal suwe to. Niki koncone ket SMP kok. Nggih tanggane piyambak bendina kumpul. Lek ngoten mboten usah diserahno. Apa diserahno? Wong wis biasa kumpul kok. Apa maneh wis biasa goncengan bolak-balik. Lah kecuali Andre moro oleh arek endi ngono. Wis ora tau kenal, weruh ora ero. Iku perlu diserahkan kalau begitu. Nah, ini tapi terkait dengan budaya, melihat budaya masyarakat. Dasarnya adalah kebiasaan. Jadi penyerahan semacam itu menunjukkan bahwa perempuan itulah yang diserahkan dan laki-laki itulah yang menerima atau sebaliknya. Iki tradisine dhewe-dhewe. Ana sing nguncalno wae kembang mayang diuncalno ning dhuwur apa? Loteng ben apa ngono kae jajal. Gak eruh. Iku falsafah Jawa saya nggak ngerti karena saya belum belajar betul tentang falsafah Jawa. Di Jawa ning gak patek Jawa. Lah klasifikasi contoh yang kedua, bersedekah misalnya kepada fakir miskin. Dianggap cukup dengan proses penyerahan saja tanpa disertai serah terima. Sebab melihat keumuman tradisi yang berlaku pada masyarakat itu. Misalnya kalau ada di satu daerah, di setiap depan rumah itu ada kendi.
Kendi itu boleh diminum oleh siapapun yang melewati jalan itu tanpa harus mengatakan sesuatu. Iku ma'dunun fih, boleh. Ada lagi contoh yang berlaku di satu daerah itu, misalnya jual beli. Ono sing jual beli ku gak ngomong belas. Ora atik ijab, ora atik kabul, padahal iku syaratnya apa? Sahnya jual beli. Tapi ini juga tidak ada ijab kabul atau tidak ada ucapan, tetap dianggap sah karena dilandasi oleh qarinah yang berbentuk adat istiadat. Wah, lek mangan ning warung mosok kula tumbas Bu, terus kan gak toh? Itu termasuk jual beli yang termasuk sesuatu yang tidak harus diucapkan, tetapi diammu itu berlaku sebagaimana ucapan. Nah, dari sekian banyak keterangan yang saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan sekarang. Kalau tadi sementara, bahwa ternyata fikih itu sangat memperhatikan unsur-unsur yang bersifat psikologis. Perawan sampai janda itu beda perlakuannya secara hukum, karena syara itu mengakomodir sampai perasaan, ranah psikologis dipikirkan. Jika asumsi yang berkembang selama ini menganggap bahwa fikih cenderung dohir tok. Dohir tok ki cara Indonesianya apa? Dohir ansih, hanya mampu menilai yang tersurat saja, maka dengan mentelaah kaidah ini kita ngerti bahwa agama Islam itu tidak hanya ngurusi dohir, tapi batiniahnya juga disentuh. Seperti aturan dalam aturan nusus dan seterusnya. Nusus bab pernikahan itu loh, purik-purik itu juga diatur sedemikian rupa. Artinya kan ada orang yang kemudian mengatakan seperti dalam 1-2 contoh, kalau laki-laki minta kepada istrinya untuk berhubungan suami istri dan tidak mau sampai suaminya ketiduran, maka malaikat akan mendoakan celaka kepada wanita itu. Itu kan seakan-akan diskriminasi. Tidak begitu. Tapi justru apa? Justru kalau ditelaah secara mendalam, Islam itu mengakomodir bahwa sampai ada apa, sampai seorang istri tidak mau melayani suaminya, itu terkait dengan hak dan kewajiban. Jadi tidak transaksional kalau hubungan begitu. Kalau transaksional ya neng doli kono. Nah, itu transaksional. Sudah membayar ya memakai. Tapi ini kan bukan urusan begitu, tapi melibatkan perasaan. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amit tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amit fi tariqatihim wa mu'afati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.